Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Asep Awaludin, reporter sukabumiupdate.com, mengabarkan saat ini saya sedang berada di tempat kejadian longsor ya, updaters. Tepatnya berada di perumahan Tiara Regensi, tepat di Blok E, KRW-an 12, Desa Limbangan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan informasi bahwa peristiwa longsor yang terjadi di perumahan Tiara Regensi ini terjadi sekitar pukul 18 atau pukul 6 tepat pada maghrib, ketika curah hujan turun dengan sangat tinggi ya, updaters. Dan inilah situasi dan kondisi terkini. Tanah longsoran masih belum dievakuasi, dan dapat disaksikan bahwa batu-batu dari tebing atau longsoran masih berada di jalan perumahan Tiara Regensi ini, updaters. Dan selain itu, informasi yang dihimpun bahwa ketika kejadian, lumpur yang tergerus air dari atas sana langsung terbawa ke ujung jalan sana, updaters. Ini kondisi yang sudah berhasil dievakuasi oleh warga setempat, dan masih menyisakan puing-puing longsoran di titik utama longsor di Perum Tiara Regensi ini, updaters. Selain itu, para warga dan petugas BPBD Kabupaten Sukabumi juga sudah tiba di lokasi untuk mengevakuasi longsoran yang terjadi di Perum Tiara Regensi ini, updaters. Dan nampak di sini ada ketua RW setempat. Kita tanya-tanya sedikit, updaters. Parwe, izin dipaliti. Baik, updaters, saat ini saya sudah berada bersama ketua RW setempat. Parwe, izin Parwe, bisa gak apa? Bisa dijelaskan Pak, kronologis pertama kejadian longsor ini seperti apa Pak? Kronologinya mungkin ini dari hujan Pak, hujan yang sangat lebat, volume air. Awalnya itu pas maghrib pas kejadian itu mungkin bisa disebut masih sedang lah. Sedang dilihat dari sana material pun tidak sebanyak ini awalnya. Tetapi ketika kita sudah koordinasi dengan warga pun siap untuk membersihkan, kita sudah menyapu lah kalau misalkan ini masih kita buang-buang gitu. Namun ketika jam 9 malam terjadi hujan deras kembali. Nah, disitulah volume air yang sangat tinggi, kemudian longsor tidak tertahankan. Jadi kalau misalkan melihat dari awal itu bukan seperti ini. Jadi dari mulai E sampai F itu penuh dengan bebatuan. Berarti ini sudah dievakuasi sebagian Pak ya? Sebagian oleh warga yang ada. Karena kan memang kalau diinjak itu licin, apalagi dengan kendaraan. Kalau waktu kejadian gimana Pak? Apa kondisi warga masyarakat saat itu seperti apa? Panik. Mungkin bisa disebutkan bisa merasa terancam lah. Karena kan memang di sini sudah sekian kalinya terjadi. Dan di sini pun kita punya warga yang dievakuasi ke Blok F, dipindahkan karena kan memang kondisi tanah itu sudah rumah ini Pak ya? Rumahnya, ya, dikhawatirkan ya, karena kan memang airnya terlalu besar ya, bisa mendorong. Nah, itu yang paling ditakutkan oleh kita, dikarenakan memang kita itu satu atap rumahnya gitu ya. Jadi ditakutkan ketika ada satu rumah yang hancur, kena bisa ngerembet ke semua. Nah, itu yang paling ditakutkan. Nah, ini kejadian yang keberapa kali Pak? udah ke beberapa kali. Kalau yang besar mah ini bisa disebut ketiga kali yang ini. Kalau yang paling parah Pak?
ini Oh ini. bisa tembus ke Blok F. Kalau informasinya sebelumnya juga ada rumah Pak yang terdampak. Sama pernah di tahun 2024 kalau nggak salah, itu bulan November kalau nggak salah. Berapa rumah itu Pak? Dua rumah. Dua rumah tertimbun, tapi tidak sampai meluas seperti ini. Saat itu ada korban nggak Pak? Korban itu tidak ada, cuma dua rumah ini habis. Nah Pak, waktu kejadian ya Pak, ini terbawa oleh arus air atau seperti apa Pak puing longsoran ini Pak? Ya, dikarenakan memang di atas itu ada irigasi. Perairannya itu peruntukannya untuk sawah dan perkebunan. Nah, mungkin di situ dikarenakan volume air yang sangat tinggi, sehingga air itu kalau bahasa Sundanya itu limpas ke bawah dan jatuhnya ke perum. Gitu. Nah, di situ. Kalau limpasan ini kira-kira sampai bawah berapa ratus meter Pak? Kira-kira? Kalau nggak salah 50 ada ke Blok F. Lebih dari sini. Lebih. 200. Berarti jauh waktu itu air juga deras banget Pak ya sampai bawah. Kalau bisa divideokan seperti siang hari mungkin kayak lahar. Berarti kondisi warga saat itu juga panik Pak ya? Panik. Semua udah keluar semua. Bahkan yang rumahnya di sini itu udah siap-siap untuk fungsi. Mau bawa baju sama bantal. Tapi dalam kejadian ini nggak ada korban Pak ya? Tidak ada, alhamdulillah. Udah koordinasi sama BPBD setempat Pak? Sudah. Kebetulan sudah datang di sini. BPBD. Harapannya mungkin Pak? Ya harapannya ke depan ini mah kita tidak egois lah gitu ya. Kita bukan untuk mencari ganti rugi, tetapi kita meminta untuk mencari solusi bersama-sama untuk kedepannya kita bagaimana. Gitu. Ya, soalnya kan di sini kita bukan sementara Pak. Bahkan kalau misalkan kita punya panjang umur gitu ya, sampai cucu gitu ya, kita beranak cucu gitu di sini. Gitu. Rencananya ingin dibangunkan TPT atau seperti apa Pak? Nah, supaya kalau misalkan ini mah kita menggeraknya di Bronjong. Di Bronjong Pak ya. Buat Siap. Terima kasih Pak. Ya, updaters itulah penjelasan singkat detik dari Ketua RW setempat bahwa situasi dan kondisi malam tadi sekitar pukul 9 ya, tepatnya ketika longsor yang susulan, warga panik karena longsoran cukup besar dan membawa sebagian besar lumpur oleh air yang deras hingga ke Blok F bagian bawah sana ya. Dapat disaksikan lumayan cukup jauh sampai arah sana ya updaters. Dan material longsoran saat ini sudah dievakuasi sebagian oleh warga setempat dan BPBD setempat, dan saat ini hanya menyisakan material longsoran yang tepat di titik pusat longsor ya updaters. Serah terima kasih pemerintah daerah. Tentu saja kita apa di desa ini bentuknya hadir dalam kajian. Jadi pada itu ya kami di perumahan jalan. Selain itu updaters, ini rumah yang tepat berada yang paling terdekat dengan titik lokasi longsor diinformasikan bahwa penghuni sudah dievakuasi ke rumah lain yang berada di Blok F sana ya updaters, mengingat dikhawatirkan terjadi longsor susulan ya yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan updaters. Inilah situasi dan kondisi terkini di perumahan Tiara Regensi Desa Limbangan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi ya updaters. Saat ini saya mengabarkan sekitar pukul 11 atau setengah 12 ya, pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 updaters. Terima kasih, mungkin cukup sekian laporan yang dapat saya sampaikan updaters. Nantikan informasi lengkapnya di laman sukabumiupdate.com. Saya Asep Awaludin, reporter sukabumiupdate.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.